Wow, wow, wow. Kak Helgi di sini senang sekali menyambut kalian di ibadah Voltage Online. Kak Helgi percaya kalian sudah kangen banget untuk beribadah bersama. Tapi nggak apa-apa, karena dengan online pun kita masih bisa bersuka cita di dalam Tuhan, di rumah kita masing-masing. Oke? Sebelum mulai, siapkan Alkitab dulu dong. Alkitab itu jadi senjatanya kita loh. Ada lagunya juga bilang, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Keren kan? Jangan lupa siapkan catatan juga untuk mencatat firman Tuhan nanti. Oke, kita berdoa dulu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur buat kasih-Mu yang besar dalam hidup kami. Ajarkan kami untuk membagikan kasih-Mu buat orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji nama-Mu, kami siap diberkati hari ini. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Shalom semuanya, saatnya setiap kita bergerak bersama dan bertumbuh bersama dalam Kristus yang sepakat katakan haleluya. Haleluya. Yuk gerak. Na 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 na. Sekali lagi. Na 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 na. Bersatu. Bersatulah, mari kita bersatu, bersehati, bersehati sepikiran, runtuhkan tembok yang merintangi, bekerjalah, mari kita bekerja, junjung kasih dan karunia, gapai panggilan tertinggi, tetaplah menyala, layani
Sebagaimana orang-orang pasti akan jatuh atau terpeleset bila tidak tahu jalan di depannya licin. Begitu juga dengan orang-orang di sekitar kita. Mereka membutuhkan kita untuk menunjukkan jalan keselamatan, jalan kebenaran, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Ayo teman-teman, jadi saksi Kristus untuk membawa mereka kepada Tuhan. Sharing Christ with the community. Kami mengucap syukur Tuhan buat cinta-Mu yang tanpa batas di hidup kami. Oh Jesus, I love you. Thanks for your stubborn love for me. Just grace and mercy that I see. From my heart comes a simple song. With desire I will sing. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Though the seasons may change, still your love will remain. Jesus, I love you. Jesus, Jesus, I love you. Jesus, I love you. Hear the cry of my heart, know every word is true. Jesus, I love you. Kami menyembah-Mu. Thanks for your stubborn love for me. Just grace and mercy that I see. From my heart comes a simple song. With desire I will sing. Katakan Jesus, I love you. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Though the seasons may change, still your love will remain. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Hear the cry of my heart, know every word is true. Jesus, I love you. Oh, we love you, Lord. I love you, Lord, with all my
Jesus, I love you. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Though the seasons may change, still your love will remain. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Hear the cry of my heart, know every word is true. Jesus, I love you. Hear the cry of my heart, know every word is true. Jesus, I love you. Hear the cry of my heart, know every word is true. Jesus, I love you. We love you, Lord. Hallelujah. Aduh, gigiku kenapa sih sakit banget? Lala, kamu kenapa? Kamu kayak grabby face begitu sih? Gak tahu nih, gigiku sakit banget. Padahal gigiku gak ada yang bolong. Kenapa ya? Aduh, kalau itu aku juga nggak tahu kenapa. Tapi tenang aja, mama aku tuh dulu pernah sakit gigi kayak kamu. Terus dia ke dokter gigi, namanya Dokter Dewi. Nah, dokternya itu baik dan ramah banget serta berpengalaman. Nanti aku share ya alamatnya biar cepet sembuh. Oh, boleh. Boleh minta share log-nya nggak? Oh iya, aku share ya. Udah aku send ya. Oh iya, sudah. Makasih ya. Iya. Yaudah, aku mau ke dokter Dewi dulu ya. Mau cek gigi biar cepet sembuh. Oke, GWS ya Lala. Ya, thank you. Cie, udah sembuh ya. Iya nih, gigiku udah gak sakit lagi. Makasih ya sudah ngelain aku sama dokter gigi Dewi. Dokternya baik banget, aku juga dilayani dengan baik. Puji Tuhan, gigiku udah gak sakit. Wah, sip deh. Terus jaga kesehatan giginya ya. Oke. Shalom teman-teman, Kak Noel di sini. Dan saat ini kakak akan membagikan sesuatu yang penting tentang visi. Karena visi itu akan yang membuat kita hidup dan kita menghidupinya di dalam kehidupan kita. Ini sesuatu yang sangat penting dan kakak rindu setiap kita menjalaninya ya. Kalau kita tadi lihat drama yang kita saksikan, drama tentang seseorang yang sakit gigi. Terus kemudian ketemu temennya yang merekomendasikan atau memperkenalkan dokter yang baik. Yang akhirnya memberikan kesembuhan, membantu memberikan kesembuhan untuk orang yang sakit gigi ini. Sebenarnya dalam kehidupan kita juga mengalami hal-hal yang kayak gini. Kita akan dipertemukan dengan orang-orang yang bahkan nggak cuma sakit gigi aja, nggak cuma sakit secara fisik, tapi mereka membutuhkan sesuatu yang lebih daripada itu, yaitu keselamatan bagi jiwa mereka. Mereka membutuhkan Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat pribadi yang bisa menyelamatkan semua orang yang membutuhkan, termasuk kita, dan juga termasuk orang-orang yang belum mengenal Tuhan Yesus atau yang mungkin saat ini sedang membenci kekristenan, membenci Tuhan Yesus sendiri. Nah, kita rindu menjadi pribadi yang mengerjakan apa yang menjadi kerinduan Tuhan, yaitu apa? Memperkenalkan pribadi Kristus kepada setiap orang. Karena firman Tuhan berkata nih, dalam Matius pasal 28 ayat 19-20. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka atas nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Itu adalah sebuah visi yang jelas, itu untuk semua anak-anak Tuhan. Ketika kita menjadi murid Kristus, Tuhan itu rindu setiap kita juga membawa orang-orang lain lagi untuk menjadi murid-murid Kristus juga.
Ketika kita melakukan ini, kita sedang mengerjakan yang disebut sebagai amanat agung. Amanat agung itu apa sih Kak? Singkatnya seperti ini. Sharing Christ to the community. Kakak ulang ya. Sharing Christ with the community. Jadi kita men-sharingkan Kristus, menceritakan Kristus, bersaksi tentang Kristus kepada komunitas kita. Ada siapa aja komunitas kita? Ada saudara kita, mama papa kita juga mungkin. Atau bahkan teman-teman yang belum pernah mengenal Tuhan Yesus. Mereka semua membutuhkan Tuhan Yesus. Nah, di sini kita bisa belajar kalau kita itu menjadi umat pilihan Tuhan, kita mengerjakan visi ini, kita sedang melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Karena di dalam Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20 tadi, itu adalah amanat terakhir sebelum Tuhan Yesus naik ke surga. Sebelum Tuhan Yesus kembali ke surga mempersiapkan tempat buat kita, Tuhan Yesus bilang, jadikan semua bangsa muridku. Nah, saat ini kita akan belajar nih bagaimana kita sharing Christ with our community. Apakah itu gampang Kak? Apakah itu sesuatu yang tinggal jalanin aja? Sebenarnya yang gampang-gampang susah sih menurut Kakak. Itu adalah berdasarkan kerinduan hati kita, tapi kita juga tidak menyepelekan bahwa itu tuh semudah kita membalik telapak tangan gitu ya. Tidak, karena apa? Karena kita membutuhkan yang namanya personal experience. Apa itu personal experience? Itu adalah pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan Yesus. Gambarannya kayak gini, kalau kita mau cerita tentang sesuatu, kita kan harus kenal, kita harus tahu apa yang kita ceritakan atau apa yang kita bicarakan. Contohnya gini, Kak Noel itu makanan favoritnya adalah donat. Bayangin bersama-sama kakak ya. Donat itu yang kakak suka, itu tuh donat yang dagingnya tebel gitu ya, rotinya tebel, terus kemudian dia tuh empuk dan kemudian ada di dalamnya biasanya kalau donatnya yang nggak berlubang ya, itu tuh ada isian coklat yang kalau digigit itu melted gitu ya keluar, terus kemudian ada topping-toppingnya macam-macam, ada yang coklat terus kemudian ditaburi kacang. Nah, itu favorit kakak. Ada lagi yang ditaburi apa? Keju, krim keju dan lain sebagainya. Ketika kakak menjelaskan tentang donat ini, kita mau bayangin bareng-bareng. Ketika kakak gigit donatnya, lembut, rotinya itu manis dan juga ada gurih-gurihnya, apalagi ada kriuk-kriuk kacang yang ditaburkan di atasnya, itu akan membuat kita ketagihan banget. Itu yang kakak rasakan ketika kakak makan donat. Apalagi kalau nggak cuma satu, kakak ambil lagi yang rasa lain, rasa keju misalnya. Waduh, itu akan kakak makan bersama-sama dengan sebotol susu yang hangat. Wah, itu enak banget. Itulah cara kakak menjelaskan tentang kesukaan kakak. Kalau kita mau menjelaskan tentang Tuhan Yesus, sama seperti itu sebenarnya. Bukan kita menyamakan Tuhan Yesus sama donat ya, bukan. Tapi ketika kita kenal sesuatu yang kita sukai, ibarat kata ini tadi donat ya. Ketika kita mengenal Tuhan Yesus, kita tahu Tuhan Yesus begitu baik dalam kehidupan kita. Contohnya kakak, waktu kakak suatu saat beberapa kali loh, kakak itu mengalami kebaikan Tuhan Yesus. Waktu kakak naik motor, jarak jauh maupun jarak dekat, ya kadang kakak tuh santai atau kakak pas ngebut, itu ada aja hal-hal yang cukup menakutkan gitu ya. Kakak beberapa kali mengalami kecelakaan, kakak itu ditabrak teman-teman. Dan itu parah banget nabraknya, kenceng. Buktinya orang yang nabrak kakak ada yang pingsan, ada yang sampai lecet-lecet. Dan mereka itu terluka begitu parahnya. Ada yang sampai jidatnya itu bengkak gitu ya. Karena dia jatuhnya itu kena kepalanya duluan. Dan ini parah banget. Tapi kebaikan Tuhan itu nyata dalam kehidupan kakak. Kakak yang ditabrak, kakak nggak apa-apa. Kakak juga bonceng temen kakak. Dia ikutan jatuh juga sama kakak. Tapi kita nggak ada yang bermasalah. Kita itu cuma brek, ya udah gitu loh. Waktu kita cek lagi, apakah kita luka, apakah kita mengalami goresan apa. Kakak cuma luka sedikit dan itu berkali-kali loh, nggak cuma satu kali. Itu kebaikan yang Tuhan berikan dalam diri kakak, personal experience yang bisa kakak ceritakan kepada orang lain. Kalau teman-teman mau cerita tentang Tuhan Yesus, pastikan teman-teman punya personal experience seperti ini. Ini salah satu contoh.
Kak Nol pernah mengalami depresi. Depresi apa sih? Stres, kayak bingung, linglung, gak ngerti harus ngapain. Kakak datang sama Tuhan Yesus. Dan di sana Kak Nol mengalami personal experience, Kak Nol dilawat Tuhan, dan Kak Nol punya harapan baru. Kak Nol gak lagi sedih, Kak Nol gak lagi depresi, tapi kakak menjadi orang yang bersemangat hidup, punya harapan, dan Tuhan memberikan kakak itu harapan-harapan yang di luar logika kakak, di luar kemampuan kakak berpikir. Dan Tuhan bukakan jalan demi jalan yang membuat kakak itu takjub. Itu adalah personal experiences kakak yang banyak. Nggak cuma satu personal experience, tapi experiences ada banyak yang bisa kakak ceritakan tentang Kristus. Dan bayangkan kalau kakak ceritakan ini, jadi ada orang yang mengalami lawatan Tuhan, ada orang yang mengalami keselamatan. Karena apa? Karena mereka melihat kebaikan Tuhan dalam diri kakak. Ini juga kita bisa pelajari dalam cerita Alkitab. Kita bisa lihat dalam Yohanes pasal 4 ayat 7 sampai 26. Buat teman-teman yang bawa Alkitab mungkin bisa disiapkan Alkitabnya dibuka, catatannya juga. Kita akan catat apa sih yang menjadi pesan-pesan Tuhan melalui kisah Alkitab ini. Ini adalah kisah tentang percakapan Tuhan Yesus dengan perempuan dari Samaria. Ceritanya seperti ini. Waktu itu Tuhan Yesus mau setelah pelayanan gitu ya, habis membaptis banyak orang. Bukan Tuhan Yesusnya yang membaptis, tapi murid-muridnya yang membaptis. Dan Tuhan Yesus mengalami kayak ancaman gitu, dan dia harus pergi keluar, kembali ke kotanya, yaitu ke Galilea. Waktu dia harus kembali ke Galilea, dia harus lewat ke jalan yang di daerah namanya Samaria. Nah, tahukah teman-teman, Samaria dan orang Yahudi itu tuh bermusuhan. Mereka itu tidak bergaul, mereka tuh saling menghina, saling mencaci maki, itu bahkan wajar gitu. Misalnya ada orang Samaria lewat, orang Yahudi mencaci maki dia dengan kata-kata kasar, itu di masa itu tuh wajar. Jadi ada sesuatu rasisme yang besar-besaran terjadi, permusuhan di antara mereka. Padahal orang Yahudi itu sama orang Samaria itu sama-sama keturunan Yahudi. Bedanya apa yang akhirnya membuat mereka itu tidak bergaul gitu ya, tidak akrab. Orang Yahudi itu tuh memegang erat tradisi bahwa orang Yahudi harus married sama orang Yahudi, menikah sesama Yahudi. Sedangkan orang Samaria itu tuh sudah menikah dengan orang-orang di luar orang Yahudi. Jadi orang Yahudi merasa, oh kamu udah nggak murni lagi Yahudinya, kamu bukan keturunan dari kami, kamu udah orang asing buat kami. Padahal mereka bagian dari keluarga juga sebenarnya. Tapi orang Samaria ini juga jadi sebel kan, wah kamu nggak nerima kami ya nggak apa-apa. Kamu punya tempat menyembah kamu di sana, aku punya tempat menyembah aku di sini. Jadi kayak punya perbedaan cara berpikir, punya keegoisan masing-masing, saling menghina dan lain sebagainya. Dan inilah yang terjadi. Tuhan Yesus datang dan Tuhan Yesus bercakap-cakap dengan orang yang dianggap musuh oleh lingkungan mereka. Tuhan Yesus datang waktu itu di dekat sumur ya, terus kemudian Tuhan Yesus ketemu dengan perempuan Samaria ini dan dia berkata, boleh minta minumnya enggak gitu. Terus kemudian yang perempuan ini karena nggak biasa, loh kok orang Yahudi ngobrol sama orang Samaria. Perempuan ini bilang, loh masakan kamu orang Yahudi ngomong sama aku orang Samaria? Kamu yang bener aja gitu. Kita kan musuhan. Nah kayak gitu diingetin tentang permusuhannya. Terus kemudian Tuhan Yesus bilang begini, kalau engkau tahu siapa yang berbicara dengan engkau ini, kamu akan mendapatkan air kehidupan loh. Terus orang Samarianya ini masih ngece gitu. Hah? Air kehidupan? Kayak apaan sih gitu. Loh kalau kamu minum air kehidupan ini, kamu nggak akan haus loh. Kalau kamu minum air itu, air sumur itu, kamu akan haus lagi. Tapi kalau air kehidupan, yang dimaksud Tuhan Yesus adalah keselamatan, kamu nggak akan haus lagi. Terus perempuan ini kayak masih ngece gitu ya. Masa kamu lebih hebat dari bapak leluhur kami yang bikin sumur ini? Kamu siapa sih? Terus kemudian Tuhan Yesus menjelaskan, aku akan memberikan air kehidupan ini buat orang yang mau menerimanya. Dan kalau orang menerima ini, dia akan diselamatkan. Intinya kayak gitu. Terus perempuan ini langsung bilang, oke, kasih aku air kehidupannya supaya aku nggak kehausan lagi nih gitu. Terus kemudian Tuhan Yesus
disinilah Tuhan Yesus menjawab sesuatu yang mengubahkan kehidupan perempuan ini. Tuhan Yesus bilang, oke, bawa ke sini suamimu. Tuhan Yesus menjawab sesuatu yang, cewek ini, perempuan ini langsung bingung. Kenapa? Karena dia ternyata punya 5 suami, dan sekarang saat ini ketika dia tinggal sama seseorang pria, dia tidak tinggal dengan suaminya. Jadi pria yang satunya lagi ini bukan suaminya. Artinya apa? Tuhan Yesus tahu sejarah kehidupannya, Tuhan Yesus tahu permasalahan hidupnya, Tuhan Yesus tahu rahasia yang dia sembunyikan. Karena mereka berdua gak pernah ketemu sebelumnya. Perempuan ini gak pernah lihat Yesus sebelumnya. Jadi aneh gitu, merasa asing, tapi kok tahu rahasianya. Nah, inilah personal experience yang dialami oleh perempuan Samaria ini. Dia tahu bahwa Tuhan Yesus mengerti apa yang menjadi rahasianya. Dia langsung kemudian, wah, bagaimana engkau tahu? Terus kemudian Tuhan Yesus menjelaskan bahwa dia adalah Mesias yang yang dijanjikan. Mesias itu pada masa itu adalah pribadi yang dijanjikan, yang disebut sebagai Kristus yang akan turun dan menyelamatkan umat manusia. Oh, engkau ya Mesias itu. Perempuan ini kaget, lalu kemudian setelah mengalami personal experience ini, dia pergi ke kampungnya, dia panggil banyak orang, dia bersaksi tentang apa yang dia alami, dia membawa banyak jiwa kepada Tuhan. Dan semuanya ketemu Tuhan Yesus dan kagum. Karena apa? Karena Tuhan Yesus telah melakukan sesuatu yang mungkin simple ya, tapi itu mengubahkan kehidupan satu orang ini. Sesuatu yang nampaknya ditutupi, tapi ternyata Tuhan tahu dan Tuhan menjadi jawaban buat perempuan Samaria itu. Dalam hidup kita itu sering ketemu dengan orang-orang yang seperti ini. Bahkan Kak Noel adalah orang yang juga pernah menjadi orang yang tidak kenal Tuhan. Meskipun kakak itu lahir di lingkungan keluarga Kristen, kakak itu papa dan mama kakak itu pendeta, kakak ini anak pendeta gitu ya. Setiap hari kakak ngerti diajarin firman Tuhan. Tapi secara personal kakak nggak kenal Tuhan. Tapi ketika kakak datang kepada Tuhan, kakak cari tahu siapa sih Tuhan Yesus. Dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kakak. Barulah kakak sadar bahwa Tuhan Yesus itu adalah jawaban. Ketika mama, papa, saudara nggak ada yang bisa menjawab kebutuhan kakak. Tuhan Yesus yang menjawab kebutuhan kakak. Kak Noel seperti seorang perempuan Samaria ini yang membutuhkan Tuhan. Lalu Kak Noel datang dan Kak Noel mengalami perubahan hidup. Dan Kak Noel kembali dan Kak Noel cari di sekolah-sekolah. Kak Noel datang ke orang-orang, ke teman-teman untuk Kak Noel kenalkan tentang Tuhan Yesus. Dan saat ini kakak pun akhirnya memilih untuk menjadi hamba Tuhan. Bekerja di gereja untuk memberikan hidup kakak, masa depan kakak untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, inilah yang mengubahkan kehidupan kakak. Kakak rindu setiap kita semua teman-teman dimanapun kalian berada, kita itu sama-sama punya visi, yaitu daripada Tuhan menjadikan semua bangsa murid Tuhan. Sharing Christ with the community. Ada 4 hal yang kakak ingin sampaikan dan kita bisa bagaimana untuk sharing Christ with the community. How to share Christ with the community. Yang pertama, catat ya teman-teman. Yang pertama adalah start from your inner circle. Start from your inner circle. Mulai dari lingkaran paling kecil kita. Lingkaran hubungan keluarga. Ada keluarga, ada mama papa, ada kakak adik. Ada juga mungkin teman-teman dekat kita, sahabat-sahabat kita. Mereka semua juga membutuhkan Tuhan Yesus loh. Kalau kita sudah mengalami Tuhan Yesus, mereka juga butuh mengalami Tuhan Yesus. Ketika kita memperkenalkan mereka kepada Tuhan Yesus, mereka juga akan mengalami harapan-harapan baru, mereka akan mengalami keselamatan. Seperti ayat ini ya, Kisah Rasul pasal 16 ayat 31 berkata, percayalah pada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Kalau kita diselamatkan di rumah kita, mungkin di rumah nggak semua orang mengenal Tuhan Yesus. Mungkin mama papa kita bukan orang yang mengenal Tuhan. Kita bisa cerita kepada mereka. Cerita apa yang kita alami. Mungkin kita cerita tentang waktu kita sakit, kita berdoa dan Tuhan menyembuhkan kita. Atau waktu kita sedang membutuhkan kakak waktu itu berdoa pengen dapat beasiswa, Tuhan berikan beasiswa dengan cara yang ajaib. Dan ketika kita ketika kita memberikan diri dekat sama Tuhan, Tuhan berikan personal experience itu, lalu kita ceritakan kepada keluarga kita.
Kita akan menjadi berkat buat keluarga kita atau dimulai dari lingkaran kecil keluarga kita dulu. Itu akan menjadi sesuatu yang juga bisa menjadi latihan kita karena kita nggak perlu ketemu banyak orang dulu. Kita mulai dari yang kecil dulu. Setia dulu dengan perkara kecil dan Tuhan akan mempercayakan perkara yang lebih besar. Amin. Teman-teman, siapa yang mau menjadi berkat buat keluarganya? Angkat tangannya. Amin. Yang kedua adalah bring your friends to go to church. Bawa teman-teman kita untuk datang ke gereja. Artinya apa? Membawa mereka untuk ketemu komunitas yang sesama mengejar Tuhan Yesus. Sesama pengikut Yesus. Karena apa? Kalau kita mengejar sendirian, kita mungkin lelah ya. Tapi kalau kita bareng sama teman-teman, kita saling menguatkan. Jadi waktu kita bawa orang yang baru percaya kenal Tuhan, ketemu dengan orang-orang lain yang sudah lama kenal Tuhan, dan kita saling menguatkan, kita saling mendoakan, saling membangun, itu akan membuat kita menjadi semakin bertumbuh. Seperti Kak Noel juga bertumbuh di dalam gereja. Kak Noel ketemu teman-teman baik itu di Connect Group atau Komsel, di gereja, di KKR, di ibadah-ibadah Eagle Kids, atau ibadah kalau kakak ikutnya ibadah yang umum, ibadah yang orang dewasa, profesional muda. Kita bisa bawa mungkin kakek nenek kita ajakin ke ibadah yang umum. Kita kenal teman kita, ajakin ke Eagle Kids yang seumuran ya. Di sini kita bisa menjangkau, menjadikan mereka orang-orang yang sesama kita pengikut Kristus. Bring your friends to go to church. Bersama mungkin di Komsel, di CG, kita bisa sharing bareng, bertumbuh bersama. Kita bisa mungkin karena ibadahnya masih online, kita ajakin teman kita, nih ada linknya loh, yuk kita nonton bareng dari tempat kita masing-masing misalnya. Itu juga bisa membawa teman-teman kita datang kepada Tuhan. Yang sepakat dengan Kak Noel untuk yang kedua ini katakan, yes aku mau. Yes aku mau. Yang ketiga adalah be shining. Bersinarlah dimanapun teman-teman berada. Setiap kita pasti punya yang namanya talenta. Ada yang talentanya suara, nyanyi dengan baik, dengan bagus dan memberkati banyak orang. Ada yang bisa menggambar, ada yang bisa memimpin. Itu menjadi sesuatu yang keren banget kalau di antara satu kelompok terus kita jadi leadernya. Ayo kamu bagian ini, kamu bagian ini, kita kerjakan bersama-sama. Misalnya kayak gitu. Contoh kerja kelompok atau ketua kelas. Ketua kelompok, ketua kelas, atau ketua tim apa gitu ya, games apa gitu. Nah itu adalah talenta-talenta yang bisa kita gunakan untuk apa? Kita kembalikan kepada Tuhan. Kalau orang lain nanya, kamu kok hebat sekali bisa nyanyi ini, bisa melakukan ini, itu. Kita bisa bilang, ini semua dari Tuhan Yesus. Jadi dengan apa yang kita bisa lakukan, itu juga bisa loh jadi kesaksian bahwa Yesus itu hidup dalam diri kita. Kita sharing Christ with our community. Dengan cara kita excellent di bidang kita, di talenta kita. Itu yang ketiga. Siapa yang mau? Angkat tangannya. Siapa yang mau talentanya menjadi berkat buat banyak orang? Angkat tangannya. Yang mau katakan, yes, aku mau. Good. Yang keempat, yang terakhir ya. Show your faith through your action. Tunjukkan imanmu melalui action. Jangan sampai kita itu di gereja dengar tentang firman Tuhan. Kita itu harus mengasihi, buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera semuanya. Kita tahu, kita ngerti, oke kita hafal. Tapi waktu ketemu dengan teman, waktu kita main games online, kata-kata kita kotor. Wah, A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L. Kata-kata kotornya misalnya kayak gitu ya. Banyak loh dari antara kita suka main games dan kata-kata kotor yang keluar. Nanti mereka bilangnya, oh orang gereja kayak gini ya. Ya percuma kalau kita mengerti tentang kebenaran firman Tuhan tapi kita nggak mengaplikasikannya, nggak action dengan benar sesuai iman kita. Mengasihi, kita tahu tentang kasih. Kasih itu sabar, kasih itu ini, itu. Dia nggak menyimpan kesalahan orang lain. Kita berantem sama teman kita, sahabat kita lagi. Rebutan mainan lagi, rebutan teman lagi misalnya. Terus kemudian kita membenci, kita menyimpan kesalahan itu dan kita nggak saling memaafkan. Itu namanya kita tidak action, kita hanya ngerti faith itu, tapi kita nggak melakukannya. Nah, untuk ini di poin yang keempat ini kita harus bertumbuh. Buah roh harus muncul dalam hidup kita. Kasih, sukacita, damai sejahtera kita dengar lalu kita praktekkan.
Ketika orang lain ngelihat, ih kamu kok orangnya kok mengasihi banget sih, kamu kok care banget sih. Terus kita bisa cerita, iya karena aku itu diperhatikan sama Tuhan Yesus. Karena aku diberkati sama Tuhan Yesus. Muncullah kesaksian kita kepada orang lain. Dari apa yang kita lakukan, sederhana, melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, hidup kita, buah roh muncul dalam hidup kita. Itu bisa menjadi kesaksian buat banyak orang. Dan itu akan menjadi berkat orang-orang yang melihat hidup kita, mereka melihat Kristus di dalam hidup kita. Dan itu bukan sesuatu yang sulit kan? Kalau kita sudah tahu dengan keempat hal ini, how to share Christ with our community. Kita tahu 4 hal ini. Yang pertama kita bisa start from our little circle dari keluarga kita. Terus kemudian bring your friends to go to church. Orang-orang yang kita kenal yang belum pernah ke gereja, belum kenal Tuhan, kita bawa ke gereja. Kenal dengan komunitas yang bertumbuh bersama di dalam Tuhan. Lalu kemudian shining, excellent dalam bidang kita, bertanggung jawab, berkarakter baik. Terus yang terakhir kita menunjukkan dengan action kita. Iman yang kita tunjukkan dengan action yang nyata. Ketika orang lihat iman kita, wow, mereka terberkati, mereka pengen seperti kita menjadi pengikut Kristus. Semuanya ini kembali ke satu hal, yaitu yang pertama adalah personal experience. Apakah teman-teman kenal sama Bapa yang kalian sembah selama ini? Apakah teman-teman cukup kenal Tuhan Yesus itu siapa? Kalau belum kenal, kenali lagi, dekati Tuhan kita. Kenali dia secara personal, nggak kata papa, nggak kata mama. Papa pernah diberkati Tuhan Yesus karena ini dan lain sebagainya. Kakak pernah mengalami ini dan sebagainya. Itu cuma kata orang. Tapi kita sendiri harus mengalami itu. Waktu kita berdoa, kita rasakan hadirat Tuhan. Waktu kita menangis karena kita mengalami permasalahan, mungkin ada teman kita yang mengkhianati kita, teman kita ngejelek-jelekin kita di antara teman-teman yang lain. Sakit hati mungkin. Tapi kita datang sama Tuhan, Tuhan berikan aku pengampunan. Aku mau mengampuni orang-orang ini. Dan Tuhan akan mengubahkan hidup kita. Itu akan menjadi kesaksian yang hebat loh dalam hidup kita. Karena kakak juga pernah mengalami kepahitan, kakak gak bisa mengampuni. Sampai kakak hampir gila gara-gara itu, kakak stres gara-gara itu. Terus kakak datang, Tuhan aku gak bisa kayak gini. Aku gak bisa menyimpan ini, aku mau lepaskan. Apapun yang dia lakukan terhadapku, aku mau mengampuni Tuhan. Dan selanjutnya Tuhan yang berperkara. Tuhan yang membukakan jalan demi jalan untuk mungkin hubungan kami jadi lebih baik lagi atau apa. Pokoknya aku mau mengampuni dulu. Dan Tuhan memberkati itu. Tuhan memberikan jalan. Dengan personal experience ini Kak Noel jadi bisa berbicara kepada orang. Aku pernah juga sakit hati dan aku mengampuni. Siapa yang melakukan itu? Tuhan Yesus yang memberikan aku kekuatan memampukan aku untuk mengerjakannya. Mari kita lakukan ini. Kita dekat dengan Tuhan. Lalu kita mulai share Christ to our community dimanapun kita berada. Mari kita menjadi bintang seperti lagu yang akan kita nyanyikan sebentar lagi. Menjadi bintang yang bercahaya di tengah kegelapan. Mari kita siapkan hati kita. Mari kita tunduk kepala. Kita tunduk kepala, kita berikan hati kita terfokus sama Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur buat firman-Mu kali ini. Mengajarkan kami Tuhan untuk mengerjakan visi-Mu Tuhan dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus. Ku mau bercahaya bagaikan bintang-bintang. Di tengah kegelapan terpancar terang kasih Tuhan. Ku mau bercahaya bermegah dalam Dia, menyaksikan kemurahan Tuhan, menciptakan perbuatan Tuhan. Ku rindu hidup selalu bercahaya dalam kemuliaan-Nya. Kita nyanyikan lagu ini dari awal. Kembali lagi, ku mau bercahaya. Ku mau bercahaya
bagaikan bintang-bintang. Di tengah kegelapan terpancar terang kasih Tuhan. Ku mau bercahaya, bermegah dalam Dia, menyaksikan kemurahan Tuhan, menceritakan perbuatan Tuhan. Ku rindu hidup selalu bercahaya dalam kemuliaan-Nya. Mari kita sembah Tuhan. Ini hati kami Tuhan, kami mau bercahaya bagi nama-Mu. Mari kita serukan janji kita. Kita mau memberikan hidup kita seutuhnya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita rindu apa yang kita kerjakan ini menjadi dampak yang besar bagi orang lain. Kita membawa nama Kristus harum di tengah-tengah komunitas kita. Sekiara mana ya Rabba. Thank you Jesus. Mari kita angkat tangan kita serahkan hidup kita untuk menjadi saksi-saksi Kristus. Kita menjadi God Stop Agent yang Tuhan pakai. Di dalam nama-Mu Tuhan, di dalam nama-Mu. Ku mau bercahaya bagaikan bintang-bintang. Di tengah kegelapan terpancar terang kasih Tuhan. Ku mau bercahaya, bermegah dalam Dia, menyaksikan kemurahan Tuhan, menciptakan perbuatan Tuhan. Ku rindu hidup selalu bercahaya dalam kemuliaan-Nya. Ku rindu hidup selalu bercahaya dalam kemuliaan-Nya. Ku rindu hidup selalu bercahaya dalam kemuliaan-Nya. Oh, buat teman-teman yang mau untuk menjadi saksi Kristus, mungkin dengan segala keterbatasan kita, Kak, aku nggak bisa ngomong, Kak, aku masih nggak berani, aku minder. Di dalam nama Yesus, kakak akan berdoa buat kalian, dan kalian akan menjadi saksi-saksi Kristus yang berani, yang gagah perkasa. Buat yang mau, angkat tangan kalian, kakak akan berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan, aku mau Tuhan Kau karuniakan hati yang mau bersaksi, menyaksikan kebaikan kasih Kristus kepada komunitas, kepada keluarga, kepada teman-teman, lingkungan sekitar, kepada bahkan orang-orang yang belum mengenal Tuhan, orang-orang yang sama sekali belum pernah mengenal kasih Kristus. Di sana kami mau menceritakan di dalam nama Yesus ada harapan, ada kebaikan di dalam Kristus, ada mujizat, ada kesembuhan. Bahkan ketika kami berdoa untuk kesembuhan orang lain mengalami kesembuhan, orang-orang mengalami mujizat karena kami menceritakan tentang pribadi Kristus di dalam kehidupan mereka. Tuhan Yesus, kami siap Tuhan untuk menjadi saksi-Mu. Biarlah firman ini Tuhan Yesus berakar, bertumbuh dan berbuah lebat dalam hidup kami, dan kami siap menjadi saksi dimanapun kami berada di dalam nama Yesus. Amin. Kakak juga mau berdoa buat teman-teman yang mungkin saat ini melihat video ini, kalian belum pernah kenal pribadi Tuhan Yesus. Atau bahkan kalian itu menjadi Kristen hanya karena kalian itu lahir di lingkungan yang Kristen. Mama papa sudah Kristen. Tapi kalian sendiri belum pernah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kakak menantang kalian saat ini yang mau terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Bukan karena ikut-ikutan mama papa, tapi mau secara pribadi mengaku di dalam hatinya, Tuhan Yesus, aku mau Engkau menjadi Tuhanku, Juru Selamatku. Ikuti kata-kata kakak saat ini. Dan juga mungkin buat teman-teman yang menyaksikan video ini, mungkin kalian sama sekali belum tahu tentang kekristenan. Kalian gak tahu siapa itu Tuhan Yesus. Kak Noel mau jelaskan.
Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Tidak ada Tuhan yang lain selain Tuhan Yesus. Dan kalian mau menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Ikuti kata-kata kakak. Kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, saat ini aku mau menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya dalam kehidupanku. Masuklah dalam hatiku, masuklah dalam hidupku. Jadilah Raja, jadilah Tuhan, jadilah segala-galanya dalam hidupku. Aku menerima Engkau Tuhan. Aku menerima Engkau Tuhan. Thank you Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari mengucap syukur bersama-sama Tuhan. Kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Angkat tangan kita bersama-sama. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sekali lagi, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Tuhan Yesus, hamba-Mu sudah selesai berbicara, berkata-kata. Biarlah firman-Mu terus berbicara dalam hidup mereka, setiap kami anak-anak-Mu. Teman-teman, mari angkat tangan kita. Terimalah berkat yang daripada Tuhan, damai sejahtera yang menjagai keluar masukmu. Dimanapun engkau melangkah, engkau akan menjadi saksi-saksi Kristus yang powerful. Dan Tuhan akan melindungimu, menyertaimu kemanapun engkau melangkah. Terima kasih Tuhan Yesus, kami terima berkat-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.